Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay! Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Putri. Bu Putri berasal dari SDN 1 Sri Rande, Kecamatan Deket. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 6. Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah: yang pertama, dengan memahami gambar, siswa dapat menyusun cerita dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Pembelajaran hari ini kita mulai dengan menulis cerita sesuai gambar. Anak-anak, sebuah cerita terdiri dari beberapa paragraf. Berikut ini adalah langkah-langkah menulis cerita sesuai dengan gambar. Langkah pertama yaitu menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Langkah yang kedua adalah pastikan setiap gagasan pokok sesuai dengan gambar. Langkah yang ketiga adalah kembangkan gagasan pokok menggunakan kalimat yang sesuai sehingga membentuk satu paragraf. Nah, kalian sudah tahu bagaimana langkah-langkah menulis cerita sesuai dengan gambar. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan ide pokok setiap paragraf dalam sebuah bacaan. Hal-hal yang perlu kalian ingat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hanya terdapat satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua adalah letak ide pokok biasanya di awal atau di akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah tetap membaca paragraf dengan teliti. Sekarang mari kita berlatih bersama menentukan ide pokok sebuah paragraf. Paragraf pertama pada bacaan gerak kupu-kupu berbunyi sebagai berikut. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Menurut kalian, ide pokok pada paragraf pertama yang mana ya? Yaps, betul sekali. Ide pokok pada paragraf pertama adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Anak-anak, kupu-kupu adalah termasuk dalam hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hayo, apakah kalian sudah dapat membedakan hewan vertebrata dan avertebrata? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dilihat dari struktur tulangnya, hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Dilihat dari bagian tubuh, hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Sedangkan hewan avertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Dilihat dari alat pencernaan. Alat pencernaan hewan vertebrata memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan.
Sedangkan alat pencernaan hewan avertebrata masih sederhana. Dilihat dari bentuk tubuhnya, berikut ini perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Sedangkan hewan avertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Berikut ini adalah contoh hewan vertebrata. Mamalia, amfibi, ikan, burung, dan reptil. Contoh hewan avertebrata: cacing, serangga, dan hewan lunak yang lainnya. Nah, kalian sudah banyak belajar hari ini. Sekarang mari kita berlatih. Pertama-tama, mari kita berlatih menentukan ide pokok sebelum membuat cerita sesuai dengan gambar yang tersedia. Kemudian, kembangkan ide pokok tersebut menggunakan gagasan pendukung, sehingga membentuk paragraf-paragraf yang tepat. Tulislah hasil ceritamu pada kolom yang tersedia. Setelah berhasil membuat cerita sesuai dengan gambar, sekarang kalian waktunya berlatih menentukan ide pokok sebuah bacaan. Coba kalian tentukan ide pokok bacaan yang berjudul Gerak Kupu-Kupu. Langkah selanjutnya adalah kalian harus dapat membedakan hewan vertebrata dan avertebrata sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar bersama kelas digital Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.